Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiki Alfionita, NIM 1950034 kelas A. Di sini saya akan membahas tentang analisis modeling, mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Yang pertama ada model analisis, yakni merupakan representasi teknis dari sebuah sistem menggunakan kombinasi teks dan diagram untuk merepresentasikan kebutuhan software, data, fungsi, dan tingkah laku dalam bentuk yang dapat dipahami. Membantu mempermudah untuk menemukan kebutuhan-kebutuhan yang tidak konsisten dan kebutuhan-kebutuhan yang belum terdefinisi. Kemudian menggunakan dua pendekatan secara umum, yang pertama pendekatan terstruktur dan yang kedua pendekatan berorientasi objek. Terus selanjutnya ada tujuan model analisis. Yang pertama untuk menggambarkan apa yang dibutuhkan oleh customer, yang kedua untuk menentukan dasar bagi pembuatan desain perangkat lunak, dan yang ketiga untuk membatasi serangkaian persyaratan yang dapat divalidasi begitu perangkat lunak dibangun. Terus yang selanjutnya model analisis pendekatan terstruktur. Data direktori kamus data berisi deskripsi dari semua objek data yang dikonsumsi untuk diproduksi oleh perangkat lunak. Entity Relationship Diagram atau IRD, yaitu menggambarkan hubungan antara objek data. Data Flow Diagram atau DFD, menunjukkan bagaimana data ditransformasikan pada saat data bergerak melalui sistem, menggambarkan fungsi-fungsi yang mentransformasi aliran data. Setiap fungsi yang direpresentasikan dalam DFD dijelaskan dengan menggunakan sebuah proses specification, PSPEC. Dan yang terakhir, State Transition Diagram, STD, menunjukkan bagaimana sistem bertingkah laku sebagai akibat kejadian eksternal. State digunakan untuk merepresentasikan model tingkah laku. Informasi tambahan mengenai aspek kontrol dari perangkat lunak dimasukkan dalam Control Specification or CSPEC. Struktur model analisis. Berikut adalah gambar struktur model analisis. Dalam strukturnya ini terdapat data object description, process specification, dan control specification. Pemodelan data IRD, yang pertama elemen. Objek datanya representasi dari semua informasi yang harus dipahami oleh perangkat lunak, dapat berupa orang, benda, event, tempat, unit organisasi, dan lain-lain. Kedua ada atribut, yakni properti dari suatu objek data. Untuk memberikan nama suatu objek data, menggambarkan karakteristik objek data, dan membuat referensi untuk objek data lain. Yang terakhir ada relasi, yakni mengindikasikan bagaimana objek data dihubungkan dengan objek data yang lain. Contoh objek data, atribut, dan relasi. Gambar manusia ada objek, terus atributnya nama, alamatnya, umur, referensinya, dan nomor. Reference number, terus relationship-nya. Pemodelan data IRD di cardinality, yakni menggambarkan jumlah entity yang dapat dihubungkan dengan entity lain melalui relasi one-to-one, 1:1, one-to-many, 1:m, many-to-many, n/m. Selanjutnya pemodelan fungsional dan aliran informasi DFD, menunjukkan hubungan antara external entities, proses, dan data item dan data store. DFD tidak menunjukkan prosedur secara detail, tetapi hanya aliran data melalui perangkat lunak. DFD dapat dipartisi ke level-level berikutnya yang merepresentasikan aliran informasi dengan lebih detail. DFD level 0 disebut juga diagram konteks yang merepresentasikan seluruh elemen sistem. DFD level 0 dipartisi ke level-level berikutnya untuk menggambarkan proses yang lebih detail. Behavior modeling, yakni mendeskripsikan status sistem yang dapat muncul ketika perangkat lunak digunakan. Kedua, mendeskripsikan kelakuan sistem. Dan yang ketiga, tools yang di dalamnya ada state transition diagram dan control specification. Umumnya digunakan pada sistem waktu nyata seperti embedded system dan sistem kontrol. Selanjutnya behavior modeling atau STD. State transition diagram merepresentasikan tingkah laku dari suatu sistem dengan menggambarkan keadaan, state, dan kejadian yang menyebabkan sistem mengubah keadaan. STD mengindikasikan aksi atau seperti aktivasi proses yang diambil sebagai konsekuensi terhadap event tertentu.
State Transition Diagram. Contoh STD untuk sistem embedded pada mesin penjual minuman otomatis. Berikut adalah contoh State Transition Diagramnya untuk sistem embedded pada mesin penjual minuman otomatis. Terus Control Specification, yakni fungsi C SPI sama dengan PSPIC, namun berisi deskripsi dari setiap status yang dapat muncul pada sistem. IRD dan DFD dari sistem e-library. IRD merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antara relasi. IRD untuk memodelkan struktur data dan hubungan antara data. Untuk menggambarkannya digunakan beberapa notasi dan simbol. Berikut adalah gambar diagram dari gambar IRD dari sistem e-library. Yang kedua, DFD. Data Flow Diagram adalah alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data baik secara manual maupun komputerisasi. Berikut adalah gambar diagram DFD dari sistem e-library. Berikut juga adalah contoh dari diagram DFD dari sistem e-library, di mana di sini ada admin dan member. Selanjutnya sistem e-library requirement. Jadi prosesnya itu seperti setiap pengunjung yang ingin membaca pustaka harus mendaftar dulu sebagai member. Terus proses pendaftaran member dilakukan secara online dengan mengisi sebuah form registrasi member. Kemudian sistem menggenerate kode aktivasi dan mengirimkan kode aktivasi tersebut secara otomatis ke email member. Setelah itu, member melakukan aktivasi dengan memasukkan email dan kode aktivasi ke form aktivasi. Member dapat melakukan search untuk mencari konten pustaka yang diinginkan berdasarkan keyword. Sebelum membaca pustaka, member harus lebih dahulu melakukan login ke sistem dengan menginput email sebagai user ID dan password melalui form login. Sistem akan melakukan validasi. Jika email dan password valid, maka user bisa membaca konten pustaka. Jika tidak, maka akan muncul peringatan bahwa user ID salah. Pengelolaan konten pustaka dilakukan oleh seorang admin. Pengelola konten pustaka terdiri dari proses penambahan upload konten dan update konten. Untuk melakukan pengelolaan konten, admin juga harus login dulu ke sistem dengan menggunakan user ID dan password. Pustaka yang diakses hanya untuk dibaca dan tidak bisa di-download. Itu adalah sistem dari e-library-nya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.